Halo teman-teman semua, kembali ke YouTube channel saya dan kali ini saya akan kembali memberikan informasi ke kalian semua mengenai vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tapi dalam video ini hanya satu jenis merek vitamin, hanya saja dengan varian atau jenis yang berbeda. Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe warna merah dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru, teman-teman dapat langsung notifikasi atau pemberitahuannya. Nah, terus jangan lupa like dan share ke media sosial yang lainnya. Jangan lupa komen di bawah untuk pertanyaan ataupun sharing mengenai vitamin yang kalian gunakan juga selama meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Langsung aja ke videonya. Langsung aja kita bahas mengenai vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah teman-teman, di saat-saat seperti ini, yang sekarang ini perlu sekali kita dalam meningkatkan daya tahan tubuh, dimana wabah virus, kemudian bakteri, kuman itu pasti ada di sekitar kita. Oleh karena itu penting sekali kita dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Nah buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, itu sudah pernah saya bahas videonya, silahkan dicek. Nah itu ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh atau antibodi dari seseorang. Nah di saat untuk menangkal bakteri, virus ataupun kuman. Nah salah satunya adalah dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin atau sumber makanan yang mengandung vitamin yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, salah satunya adalah yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah jenis vitamin atau merek vitamin yang sudah pasti kalian banyak sering dengar, yaitu adalah Imbos. Nah, Imbos, buat teman-teman, untuk pertama-tama ini saya mau sampaikan dulu bahwa ini tidak ada sponsor sama sekali. Jadi murni saya sampaikan video ini berdasarkan sharing kepada kalian semua mengenai pengalaman pada saat saya mengkonsumsi. Nah, selain itu juga saya ingin berbagi informasi ke kalian semua mengenai kandungan serta manfaat serta dosis untuk dan perbedaan antara setiap jenis dari merek Imbos ini. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan mengartikan bahwa ini adalah video berupa video promosi ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga, saya memang bukan seorang apoteker, jadi saya akan membahas ini dari sisi berbagai literatur yang saya baca dan saya telaah jurnal. Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Langsung aja kita ke informasi videonya mengenai berbagai macam jenis vitamin Imbos ini. Yang pertama ada Imbos yang biasa, kemudian Imbos Force yang seperti ini, kemudian ada Imbos Force yang extra strength, kemudian lagi yang keempat itu ada Imbos Kids sirup dan Imbos Kid Force yang sirup. Nah itu jadi jenisnya ada yang beda-beda, ada yang tablet seperti ini, kapsul, salut lunak, kemudian yang selanjutnya adalah yang sirup. Nah, yang biasa digunakan untuk anak-anak. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi secara garis besar, teman-teman, kandungan di dalam Imbos ini adalah ada 3 kandungan utama, yaitu yang pertama adalah Echinacea atau bunga Echinacea yang teman-teman sering temukan ini di suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, apa sih gunanya bunga Echinacea ini? Nah, Echinacea ini bermanfaat atau berfungsi atau memiliki khasiat untuk melawan bakteri, infeksi, virus, kuman. Nah, itu bisa membantu untuk melawan parasit juga. Selain itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, bisa juga untuk fungsi kulit, bisa memperbaiki kulit. Nah, selain itu juga ini bisa digunakan melawan peradangan dan mencegah resiko kanker. Ini fungsi dari atau khasiat dari Echinacea. Nah, Echinacea ini dia kandungan dari setiap jenis Imbosnya akan berbeda-beda. Nanti kita akan saya sampaikan satu-satu. Untuk
kandungan utama yang selanjutnya yang kedua adalah zinc. Nah, di mana kita tahu zinc ini sangat bagus juga untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang pertama. Selain itu bisa membantu untuk fungsi reproduksi. Nah, ini juga bagus fungsi dari zinc ini. Selain itu, fungsi dari zinc yang lain adalah bisa membantu untuk melawan flu, dapat membantu meredakan batuk pilek, dan selanjutnya kandungan utama yang ketiga adalah buah elderberry atau black elderberry extract. Nah, yang ada terdapat di kandungan dari suplemen Imbos ini. Nah, apa sih buah elderberry, black elderberry extract? Nah, itu semacam jenis serumpun dengan buah blackberry, blueberry, dan strawberry. Dia jenisnya nama buah-buahnya seperti itu. Nah, selain itu dia warna buahnya warna hitam kecil seperti anggur, bulat-bulat. Nanti fotonya saya lihat di sini, silakan. Nah, itu dia memiliki juga khasiat untuk memperbaiki sistem imunitas, fungsi sistem imunitas, kemudian bisa membantu melawan gejala-gejala dari flu dan membantu meredakan peradangan ataupun infeksi. Nah, dari kandungan ketiga ini yang terdapat di Imbos, nah itu dia jadi makanya bikin si Imbos ini menjadikan seperti satu suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya golongannya dia golongan herbal, tapi bisa dijual di pasaran ya. Jadi ini bukan jenis multivitamin yang banyak vitaminnya, tapi dia jenis suplemen yang memang vitamin yang kandungannya adalah herbal. Nah, oleh karena itu efek sampingnya memang minim terjadi pada kandungan-kandungan ini. Hanya saja biasanya apabila dikonsumsi berlebihan ini akan menimbulkan beberapa efek samping. Seperti yang pertama biasanya itu gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, kemudian diare, sakit perut. Nah, ini biasanya yang muncul apabila terlalu berlebihan. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan beberapa efek samping lain yang juga bisa berbahaya apabila dikonsumsi berbarengan dengan jenis obat yang lain. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas masing-masing jenisnya. Untuk jenis yang pertama adalah jenis Imbos yang biasa. Nah, jenis Imbos biasa itu gambarnya seperti ini. Nah, itu dia harganya memang cenderung lebih murah. Jadi sekitar satu stripnya itu harganya sekitar 48.900, isinya 10. Dibandingkan lebih murah dibandingkan jenis Imbos yang lain. Nah, untuk yang jenis Imbos ini dia kandungannya ada Echinacea 250 mg. Kemudian ada zincnya 10 mg. Nah, yang berbeda dengan selanjutnya yang kedua, kalau yang si Imbos ini dikonsumsinya satu hari 3 kali, satu tablet 3 kali sehari untuk dosisnya. Dan ini untuk dewasa dikonsumsinya 3 kali satu hari, ya. Jadi 3 tablet dalam per hari. Nah, itu konsumsi Imbos yang biasa. Selanjutnya ada lagi yang kedua adalah jenis Imbos Force. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Nah, Imbos Force ini ada perbedaan kandungan dibanding si Imbos yang biasa. Kalau yang Imbos Force itu ada tambahan buah black elderberry extract. Yang tadi saya bilang itu biji-biji ekstrak biji buah berry, black elderberry. Nah, elderberry, nah itu bisa ada penambahan di situ. Nah, jadi berbedaannya Imbos yang biasa dengan Imbos Force itu adalah kandungan black elderberry ekstraknya, yaitu si Echinacea-nya sama 250 mg, kemudian ada zincnya juga 10 mg, dan black elderberry ekstraknya itu ada 400 mg. Dosisnya sendiri ini sama seperti Imbos yang biasa, yaitu adalah sekali minum itu 1 tablet. Nah, selama 3 kali per hari, sebanyak 3 kali per hari, sama seperti Imbos yang biasa, sekali minum itu 1 tablet 3 kali 1. Jadi untuk yang ini dia sama
seperti yang Imbos biasa, tapi kandungannya yang berbeda adalah tadi black elderberry extract 400 mg. Nah teman-teman, untuk konsumsi kedua ini diharapkan juga sehabis makan atau sesudah makan. Dan kalau untuk yang ini sebaiknya dikonsumsinya tidak boleh berlebihan, jadi maksimal itu dikonsumsi selama 8 minggu ya teman-teman, jadi tidak boleh terlalu sering terus menerus. Nah ini merupakan si Imbos ini bukan, tadi saya bilang bukan merupakan multivitamin, tapi merupakan immunity booster, jadi semacam peningkat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini gunanya juga selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membuat agar tidak mudah sakit dan mempercepat proses penyembuhan setelah terjadinya penyakit. Nah biasanya seperti itu untuk yang Imbos ini. Selanjutnya ini tadi sudah ada 2, yang ketiga itu ada Imbos Force Strength. Nah untuk yang ini satu stripnya itu juga isinya 10, yang Imbos Force yang biasa ya. Nah isinya satu stripnya itu 10, harganya lebih mahal, itu sekitar 88.000 teman-teman. Nah untuk yang Imbos Force ini dia satu strip itu satu dus, satu box maksudnya, itu isinya 3 strip. Nah jadi dia ada kotaknya. Kalau yang Imbos biasa itu dia nggak ada kotak, bedanya dia cuman penutup seperti biasa. Nanti gambarnya saya sampaikan di sini, cuman dari sekilas dari luar itu hampir mirip, cuman Imbos dan Imbos Force. Nah untuk yang Imbos Force extra strength itu sebenarnya sama seperti ini, cuman di bagian kemasannya ini ada tulisannya extra strength. Nah bedanya di situ ya. Nah selain itu perbedaannya lagi dari kemasan, kandungan di dalamnya itu juga berbeda dengan Imbos Force, dimana kalau kandungan echinacea-nya untuk yang Imbos Force itu dia lebih banyak. Kandungan echinacea Imbos Force yang extra strength itu dia 1000 mg. Nah kemudian black elderberry extract-nya itu kandungannya sama 400 mg, dan zincnya juga sama kandungannya 10 mg. Jadi yang beda itu cuman echinacea-nya aja, itu perbedaannya. Tapi selain itu dosis konsumsi per harinya juga berbeda. Dia kalau yang Imbos biasa sama Imbos Force itu konsumsinya 3 kali 1 hari. Kalau yang extra strength itu cukup dikonsumsi 1 hari 1 kali 1 tablet aja sesudah makan. Nah jadi itu dosisnya memang lebih simple satu, tapi dia kandungannya karena dia echinacea-nya lebih banyak. Nah itu teman-teman bedanya dari ketiganya. Terus harganya kalau yang extra strength ini memang juga lebih mahal, jadi satu stripnya itu sekitar 200 ribuan. Nah jadi harganya juga lebih berbeda dibanding yang lain. Makanya kalau saya pribadi saya milih yang medium ini untuk yang Imbos Force yang biasa. Jadi harganya jadi satu kapletnya ini sekitar 8 ribuan, 8.000 sampai 9 ribuan untuk yang satu ini. Nah terus yang keempat itu ada lagi namanya yang jenis sirup. Keempat dan kelima itu ada yang jenis sirup. Nah ini diperuntukkan untuk anak-anak, jenis Imbos Kids sirup dan Imbos Kids Sport sirup. Nah keduanya ini kemasannya ada yang 60 ml dan 120 ml. Untuk yang keduanya ini ada sedikit perbedaan dari dosis dan untuk anak-anaknya ya. Jadi untuk kandungannya sendiri di dalamnya Imbos Kids, tiap 5 ml atau 1 sendok makan, sekitar kurang lebih 1 sendok makan dari Imbos Kids sirup itu mengandung 250 echinacea, kemudian mengandung zinc sebanyak 5 mg. Kalau yang tadi yang kaplet kan 10 mg, kalau ini cuma 5 mg. Nah selain untuk dosisnya sendiri untuk anak-anak si Imbos Kids sirup ini, dia untuk anak-anak kalau di bawah 2 tahun itu harus sesuai dari konsultasi dulu terlebih dahulu dengan dokter. Untuk di atas 2 tahun, 2 sampai 6 tahun itu sekali minum itu 5 ml atau sekitar 1 sendok makan. Nah, untuk yang anak-anak di atas 6 tahun itu sekitar sama 5 ml
tapi konsumsinya itu 3 kali per hari. Kalau yang untuk anak 2-6 tahun itu 1-2 kali per hari aja. Setiap pemberiannya itu sekitar 5 ml atau sekitar 1 sendok makan. Nah, untuk yang Imbos Kids Force yang sirup itu ada perbedaan kandungan di ekstrak balik blue elderberry ekstraknya. Nah, itu ada 400 mg. Bedanya di situ. Untuk echinacea-nya sama 250 mg. Kemudian ekstrak black elderberry ekstraknya 400 mg dan zincnya 5 mg. Bedanya itu ya. Terus kalau yang Imbos Kids Force yang sirup ini untuk anak usia berapa dan berapa dosisnya itu juga berbeda dengan yang di Imbos Kids Force, Imbos Kids yang sirup yang biasa. Nah, itu untuk yang di Force sirup ini untuk anak-anak ini dia sebelumnya sih sebenarnya ada kemasan lama dan kemasan baru, nanti ada fotonya saya tampilkan. Nah, ini untuk anak di usia 2-6 tahun itu 3 kali sehari, itu pemberiannya 5 ml juga. Kemudian untuk anak-anak di atas 7 tahun pemberiannya 3 kali juga, tapi pemberiannya itu 5 ml. Kalau yang tadi 2,5 ml sampai 5 ml. Jadi teman-teman itu harus diperhatikan dalam pemberiannya. Tapi semua kandungan dan semua dosis yang dalam pemberiannya ini anjurannya juga lengkap tertera di kemasan. Kalau teman-teman beli satu box, kalau yang kaplet, kalau yang beli yang sirup itu kan pasti satu kemasan gitu ada petunjuknya. Makanya saya sharing ke kalian itu karena biasanya ada yang cuman beli satu strip tapi nggak ada boxnya, nggak ada tulisannya, cuman ada kandungannya seperti ini tapi tidak ada detail kandungannya berapa miligram ataupun dosisnya. Jadi alangkah lebih bagus saya buatkan dalam video informasi seperti ini. Oke, itu dia tadi 5 jenis perbandingan dan kandungan serta dosisnya masing-masing dari jenis Imbos yang untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, teman-teman, untuk Imbos sendiri itu ada kontraindikasinya juga atau ada ketentuan dari beberapa kondisi-kondisi yang tidak boleh mengkonsumsi jenis suplemen ini. Ada yang pertama adalah penyakit multiple sclerosis atau sclerosis multiple. Nah, itu adalah jenis penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat seperti tulang belakang, kemudian otak, atau saraf mata. Nah, jadi ini juga tidak boleh diberikan untuk kasus-kasus untuk orang-orang yang punya penyakit multiple sclerosis ataupun penyakit autoimun. Kemudian gangguan penyerapan nutrisi nggak boleh juga dikasih untuk orang-orang yang punya penyakit tuberkulosis, diabetes atau kencing manis, itu usahakan tidak diberikan untuk kasus-kasus tersebut, atau seseorang yang menderita AIDS. Nah, ini juga tidak boleh diberikan untuk kasus seperti itu, ataupun ada penyakit infeksi bakteri ataupun penyakit kolagen. Nah, oleh karena itu dihindari untuk kasus-kasus orang tersebut untuk konsumsi suplemen jenis ini. Nah, untuk pemberiannya sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwa ada efek samping jika dikonsumsi terlalu berlebihan, yaitu berupa gangguan pencernaan. Selain itu juga bisa menimbulkan efek samping yang seperti jantung berdetak lebih cepat apabila dikonsumsi bersamaan dengan jenis kafein. Nah, untuk itu efek samping. Selanjutnya untuk obat ini, jenis obat Imbos ini, jenis semua Imbos itu usahakan tidak dikonsumsi berbarengan dengan jenis obat yang imunosupresan atau obat-obat yang digunakan untuk menekan atau menurunkan kekebalan tubuh. Jadi usahakan tidak dikonsumsi berbarengan dengan jenis obat imunosupresan ya. Jadi itu dia tadi ada beberapa yang perlu kita sampaikan mengenai informasi terkait salah satu suplemen yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh
atau imunitas seseorang di saat banyak sekali wabah, virus, kemudian ada juga banyak bakteri yang pasti ada di samping kita, di sekitar kita. Kita harus berhati-hati, dan semoga informasi dalam video ini bisa memberikan dan membantu buat teman-teman di rumah dalam menentukan kira-kira yang mana yang cocok untuk kalian konsumsi sebagai suplemen jenis Imbos ini ya teman-teman. Karena di situ tadi saya sampaikan bahwa ada efek sampingnya, ada orang yang nggak boleh konsumsi ya. Jadi harus diperhatikan. Oh iya, untuk harganya jenis yang sirup tadi itu berbeda harganya, tapi nanti saya akan tampilkan di pada saat di atas, nanti saya akan tulis. Nah, tadi informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini bisa membuat video-video baru yang edukatif dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalau saya upload video baru, teman-teman adalah orang pertama yang tahu pemberitahuan atau notifikasinya. Langsung aja nanti kita tonton-tonton juga video saya yang lainnya, dan jangan lupa follow Instagram saya. Nanti linknya saya masukkan di description box untuk kita bisa berbincang lebih jauh. Dan jangan lupa like video ini dan komen di bawah, serta silahkan share jika kalian merasa informasi dalam video ini bermanfaat buat orang lain. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.